Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Renatomi, saya dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok saya, ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Di situ ada Christian Kopi dengan NIM 20110055, ada Caleb Darwin Noman, NIM-nya 20110054, dan ada Rini Rusdina Bistolen dengan NIM 20110011. Baik, jadi dari kelompok kami, kelompok 2, kami mendapatkan studi kasus untuk panduan praktis penerapan BCM untuk kasus penyebaran COVID-19. Yang pertama, ringkasan. Diagram alir atau flowchart dan penjelasannya berikut merupakan panduan untuk memilih aktivitas yang penting untuk dipulihkan. Penentuan strategi pemulihan atau recovery strategi yang cocok bagi aktivitas tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan BCP hingga pada penyiapan IRT sebagai antisipasi terhadap disrupsi lanjutan akibat dari penyebaran virus corona bagi aktivitas yang tetap harus dilakukan di tempat kerja, dan skenario yang mungkin harus dihadapi ketika karantina wilayah diberlakukan. Yang kedua, tujuan. Dengan mengikuti tujuan dari studi kasus ini adalah dengan mengikuti diagram ini, diharapkan masing-masing pimpinan unit kerja organisasi dapat melakukan asesmen mandiri atau self-assessment untuk menentukan aktivitas apa yang perlu dipulihkan, beserta dengan opsi strategi pemulihan yang dapat dilakukan. Selanjutnya dengan didampingi oleh personel tim BC atau siapapun pihak yang ditunjuk organisasi untuk menerapkan BCM, menyusun detail ERP dan BCM yang diperlukan. Penetapan strategi pemulihan dapat mengikuti alur pada diagram berikut ini. Penjelasan A. Untuk mendukung anjuran pemerintah melaksanakan pembatasan sosial melalui isolasi mandiri di rumah dan KDR, strategi pemulihan KDR mendapat prioritas utama untuk menghindar dari beraktivitas seperti biasa di tempat kerja. Terkadang aktivitas membutuhkan perangkat dan atau aplikasi sistem informasi yang tidak. B. Memungkinkan untuk ditempatkan di rumah personel dan hanya memungkinkan untuk didapat, diakses atau dipindah ke tempat kerja lain di lokasi yang berbeda. Ketika berhadapan dengan kondisi seperti ini, strategi pemulihan yang dipilih untuk tidak bekerja di tempat kerja seperti biasa adalah bekerja di lokasi alternatif. Dengan mengingat adanya pembatasan sosial, lokasi alternatif yang dimaksud di sini bukan tempat umum, melainkan suatu premis di lokasi yang berbeda dari tempat kerja saat ini yang dimiliki atau dalam kendali organisasi, atau misalnya melalui perjanjian sewa. C. Ketika pilihan untuk bekerja di lokasi alternatif juga tidak dapat dilakukan, aspek teknis atau dinilai tidak layak, atau aspek komersial. Opsi strategi pemulihan berikutnya adalah mengubah aktivitas, memodifikasi proses agar selanjutnya aktivitas dapat dilanjutkan di rumah personel dalam kurung KDR sebagai prioritas pertama atau setidaknya dari lokasi alternatif sebagai pilihan kedua. Modifikasi juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi
intensitas kegiatan melalui pembatasan aktivitas atau pekerjaan. D. Jika opsi modifikasi juga tidak dapat dipilih, (tidak memungkinkan dari aspek teknis ataupun komersial), opsi lain yang patut dipertimbangkan untuk menghindar dari kehadiran fisik di tempat kerja adalah melakukan alih daya kepada pihak ketiga, khususnya jika tersedia pihak ketiga yang dapat melaksanakan alih daya, dan opsi alih daya fleksibel berdasarkan analisis biaya manfaat (termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran). Ketika seluruh opsi strategi pemulihan tidak dapat dilakukan, artinya aktivitas tetap harus dijalankan di tempat kerja saat ini, kecuali jika pada akhirnya opsi yang diambil adalah kembali pada opsi penundaan (yang terpaksa harus dilakukan terhadap aktivitas tersebut). F. Sebelum memutuskan opsi strategi pemulihan yang dipilih, terlebih opsi untuk tetap beraktivitas di tempat kerja, perlu diingat kembali bahwa opsi selain KDR merupakan opsi pilihan yang sedapat mungkin dihindari, sehingga pilihan untuk tetap beraktivitas di tempat kerja benar-benar merupakan opsi terakhir untuk dipilih ketika tidak ada lagi yang dapat dilakukan selain menempuh opsi lain. Perkenalkan, nama saya Kaleb Darnoman. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas A dengan NIM 2010054. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih aktivitas yang perlu dipulihkan. Yang pertama, tentukan produk atau layanan apa dari organisasi yang diharapkan oleh pelanggan untuk tetap dapat tersampaikan ke mereka meski disrupsi terjadi. Umumnya ini berupa produk dan layanan utama dari bisnis inti atau core business organisasi. Yang kedua, tentukan produk dan layanan yang tetap harus tersampaikan, kewajiban yang tetap harus dipenuhi, maupun kegiatan apa yang telah wajib dilakukan oleh organisasi berdasarkan regulasi maupun kontrak. Yang ketiga, lakukan analisis terhadap dampak penundaan aktivitas yang Anda jalankan dalam tugas pekerjaan sehari-hari terhadap kemampuan organisasi untuk melaksanakan poin A dan B dengan menggunakan pertanyaan. Apakah organisasi masih tetap dapat menyediakan poin A dan B jika aktivitas X tidak dijalankan kurang dari sehari, tidak dijalankan hingga 3 hari, hingga 2 minggu, hingga 1 bulan, hingga lebih dari 1 bulan, atau hingga 29 Mei 2020 batas status darurat bencana corona. Analisis bertujuan untuk menentukan aktivitas mana yang harus diprioritaskan BCP-nya. Seperti itu. Kita akan menjelaskan tentang prosedur diagram. Jadi diagramnya seperti ini. Ini kelanjutan diagram yang pertama. Kemudian di sini ada penjelasan. Yang pertama, prosedur dimulai dengan situasi Indonesia terkini ketika diurus akibat pembatasan sosial telah terjadi. Hal pertama yang perlu dilakukan organisasi adalah menentukan aktivitas apa yang harus dipilihkan dari posisi pembatasan sosial saat ini. Adapun istilah atau aktivitas merujuk pada suatu serangkaian aktivitas yang dijalankan pada setiap proses oleh masing-masing fungsi dalam kegiatan operasional sebuah organisasi. Di sisi lain, yang dimaksud dengan pemilihan aktivitas di sini adalah serangkaian upaya yang dilakukan organisasi agar aktivitas tersebut tetap atau seterusnya kembali dan dapat dilakukan sebagaimana mestinya dalam suatu kurun waktu tertentu. Meskipun di tengah kejadian disrupsi, gangguan yang menyebabkan oleh organisasi tidak dapat beroperasi secara normal
dalam hal ini adalah pendekatan sosial. Aktivitas penyebaran virus corona di Indonesia, aktivitas ini perlu dipulihkan karena dilakukan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, belum termasuk hilangnya kepercayaan pelanggan serta rusaknya reputasi.